Suatu lingkaran terletak di kuadran 1, menyinggung garis Y sama dengan akar 3X, serta menyinggung sumbu X di titik 6,0. Persamaan lingkaran tersebut adalah, pertanyaan pada soal ini adalah persamaan lingkaran, bukan lingkungan ya ini ya, ini salah tulis nih. Lingkaran, persamaan lingkaran pada soal ini. Yang ditanya adalah persamaan lingkaran yang kita punya. Pertama, kita punya lingkarannya terletak di kuadran 1, menyinggung garis Y sama dengan akar 3X, menyinggung sumbu X di titik 6,0. Kita sebelum masuk ke sana, kita ingat dulu konsep dari lingkaran. Persamaan lingkaran. Nah, yang akan kita cari kan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ada dua macam. Jika pusatnya sama dengan 0,0, maka persamaan lingkarannya berupa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana R-nya adalah jari-jari. Dan yang kedua, jika pusatnya tidak di 0,0 melainkan di A, B, maka persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana R adalah jari-jari. Jadi untuk membentuk suatu persamaan lingkaran yang kita butuhkan adalah tahu pusatnya dan juga tahu jari-jarinya. Jadi fokus kita adalah mencari pusat dan jari-jari. Sekarang kita ilustrasikan bentuk lingkaran ini pada bidang koordinat. Kita punya, misalkan kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Nah, dia berada di kuadran 1 ya. Berarti gambarnya seperti ini saja kurang lebih. Nah, di sini kita punya garis Y sama dengan akar 3X ya. Kita buat dulu, di sini ada menyinggung sumbu X di titik 6,0. Kita buat 6,0, misalkan saja 6,0 itu di sini. Ini 6,0, titiknya ada di sini. Berarti lingkarannya ada di sini. Sebentar, ini kecil aja, 6-nya di sini aja. Nah, berarti lingkarannya ada di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi lingkarannya kurang lebih ada di sini. Menyinggung Y sama dengan 6, tapi kita belum tahu posisinya di mana dan jari-jarinya berapa. Dan ada garis Y sama dengan akar 3X. Berarti kalau digambar, ini kan Y sama dengan MX. Persamaan garis dengan bentuk seperti ini, di mana gradiennya sama dengan akar 3, berarti gradiennya bernilai positif. Artinya karena tidak ada C di sini, karena C-nya sama dengan 0, kita tahu bahwa garisnya pasti melalui 0,0. Berarti kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, tinggal kita geser lewat di tengah. Nah, jadi lingkarannya menyinggung dua garis ini. Berarti kalau kita gambarkan, gambarnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau digambarkan bentuk lingkarannya dan garis singgungnya. Ini. Nah, sebentar. Ini namanya kita geser dulu. Di sini ya. Nah, ini 6-nya ada di sini. Itu koordinatnya 6,0. Nah, di sini apa tadi yang kita butuhkan untuk mencari persamaan lingkaran? Yang kita butuhkan adalah pusat dan jari-jari. Kita tahu pasti pusatnya bukan 0,0 ini, karena dia ada di kuadran 1 dan tidak di 0,0. Berarti persamaan lingkarannya pasti seperti ini. Pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya adalah R. Nah, kalau kita ilustrasikan, kita buat pusat di sini, maka kita akan bisa menemukan jari-jari. Jari-jari itu bisa kita tarik dari pusat sini ke sumbu X. Ini adalah jari-jari. Jadi kita tahu panjangnya jari-jari. Pasti di sini berkoordinat 6, sesuatu titik pusatnya ya. Karena ini jari-jari, berarti dari sini pusat kita tahu rumusnya adalah 6, sesuatu. Di sini misalkan Y, berarti 6, Y itu pusatnya. Nah,
Kalau misalkan di sini ada persamaan garis, Y sama dengan akar 3X. Selain menggunakan jari-jari itu diambil dari pusat ke sumbu X karena dia menyinggung sumbu X. Selain menyinggung sumbu X, dia juga menyinggung garis. Berarti kita bisa tarik juga garis ke sumbu, ke garis. Kita bisa tarik jari-jari ke garis singgung Y sama dengan akar 3X dan dia pasti membentuk siku-siku di situ ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita tahu nih rumus dari jari-jari. Kalau diketahui persamaan garis singgungnya gitu. Jika kita punya, kita tulis di sini ya, persamaan garis singgung lingkaran PGS lingkaran dengan rumus AX, jangan pakai A, pakai M aja. MX ditambah NY ditambah R sama dengan MNP, gini aja, sama dengan 0. Nah, maka jari-jarinya adalah M dikali A ditambah N dikali B ditambah P per M kuadrat ditambah N kuadrat. Seperti itu, M kuadrat ditambah N kuadrat. Ini akar. Nah, terus di sini dimutlakkan. Nah, ini adalah rumus jari-jari. Berarti kita punya persamaan garis di sini. Kita bisa rubah Y sama dengan akar 3X itu kalau kita jadikan 1 jadinya akar 3X min Y sama dengan 0. Berarti kita bisa cari ya di sini jari-jarinya. Oke, kalau kita lihat berarti jari-jarinya sama ya. Jari-jari ini kan selalu sama. Berarti jarak titik ke sumbu X sama dengan jarak titik pusat ke garis singgung lingkaran. Berarti langkah pertama kita cari dulu jari-jarinya, yaitu R. Ini kita hitung, R berarti sama dengan akar 3X. X-nya itu pusat, pusatnya adalah 6. Akar 3 dikali 6 berarti 6 akar 3. 6 akar 3 ditambah Y, dikurangi Y, Y-nya juga tetap Y per akar. Oke, koefisiennya berarti 3 ditambah akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat mutlak. Ini adalah jari-jari. Jadi kita punya nanti di sini nilainya adalah 6 akar 3 min Y per akar 3. Ini kan 3 ya, ditambah 1 berarti 4. Akar 4 adalah 2. Nah, ini kita sudah punya nilai jari-jarinya. Atau kita tahu bahwa jari-jarinya, karena di sini kan Y, berarti jari-jarinya itu sama dengan nilai Y yang ada di sini. Berarti ini sama dengan Y. Nah, berarti ini tinggal bisa kita cari silang. Kita punya 6 akar 3 min Y per 2 sama dengan Y. 6 akar 3 min Y sama dengan 2Y. Berarti 6 akar 3 sama dengan 3Y. Berarti Y sama dengan 2 akar 3 dan Y ini sama dengan jari-jarinya. Dan kita juga punya pusat yang berkoordinat di 6, Y berarti 6,2 akar 3. Jadi tinggal kita masukkan ke persamaan lingkaran X min A nya 6 kuadrat ditambah Y-nya 2 akar 3, Y min 2 akar 3 gitu ya. Y min 2 akar 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya kita masukkan juga 2 akar 3 kuadrat. Kita jabarkan. X kuadrat min 12X plus 36 ditambah Y kuadrat min 4 akar 3 ditambah 4 kali 3 berarti 12 sama dengan 4 kali 3 berarti 12. 12-nya ini bisa kita coret sehingga kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 12X dikurangi, ini kurang Y, min 4 akar 3Y ditambah 36 sama dengan 0. Nah, jawabannya adalah yang alfa.